Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi dimensi 3, yaitu jarak. Nanti untuk jarak itu akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu jarak titik ke titik. Jarak titik ke titik. Jarak titik ke titik itu misalkan gini, ada satu titik A, kemudian ada titik B, maka jaraknya mana adalah jarak yang terpendek yang menghubungkan antara titik A dengan titik B. Itulah jarak titik A ke B. Meskipun sebenarnya untuk membuat garis dari A ke B itu bukan hanya garis ini, bisa saja garis melengkung, bisa saja ke sini dulu baru ke atas. Tapi yang dimaksud dengan jarak itu adalah jarak atau lintasan terpendek yang menghubungkan antara satu titik ke titik yang lain. Nah, sebagai contoh, misalkan ada kubus AB, CD, E, F, G, H. Nah, kalau untuk penulisan penamaan kubus, misalkan kubus A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, C, D, kemudian titik E, F, G, H, yang panjangnya yang memiliki panjang rusuk 6 cm. Jadi kalau untuk kubus kan panjangnya sama semua ya. Jadi panjang rusuknya sama semua. Maka ini panjang rusuknya adalah 6 cm. Kemudian misalkan titik P terletak pada perpotongan garis FH dan garis EG. Pertanyaannya adalah tentukan jarak titik A ke titik P. Tentukan jarak titik A ke titik P. Nah, sebagai penjelasan awal untuk membuat atau untuk mencari jarak pada dimensi 3, lebih bagusnya itu kita gambar dulu bangunnya, supaya jelas yang mana yang akan kita cari. Karena biasanya pada umumnya kebanyakan siswa itu susah kalau kita membayangkan objeknya langsung dikerja tanpa menggambar dulu objeknya. Ya, makanya nanti untuk pengerjaan latihannya, penyelesaiannya nanti di buku latihannya itu harus gambar dulu objeknya, baru tentukan jaraknya. Nah, sekarang saya gambar objeknya. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Keterangan berikutnya, panjang rusuk 6 cm. Ini panjang rusuknya adalah 6 cm. Kemudian yang selanjutnya adalah titik P. Titik P terletak pada perpotongan garis FH dan EG. Kita buat dulu garis FH-nya mana, garis EG-nya yang mana. Garis FH-nya itu di atas ini, garis EG-nya juga di bagian atas. Maka titik P itu di perpotongannya, berarti ini yang di tengah-tengah. Titik P-nya berarti itu yang di tengah-tengah atas. Kemudian tentukan jarak titik A ke titik P. Ini titik A-nya, titik A. Kita mau cari jaraknya ke titik P. Maka kita tarik garis lurus mulai dari titik A ke titik P yang di atas. Bagaimana kita mencari jaraknya? Di dalam mencari jarak,
itu kebanyakan untuk menghitungnya itu pakainya rumus Pitagoras. Jadi sebelum kita kerjakan, kita harus ingat kembali lagi materi teorema Pitagoras yang sudah kalian pernah dapatkan, baik itu di SD ataupun di SMP. Teorema Pitagoras. Saya gambarkan kembali. Misalkan ada segitiga siku-siku A, B, C. Kalau di dalam Pitagoras itu yang dihitung ada sisi datar, sisi tegak, sama sisi miring. Sisi datarnya itu adalah AB, sisi tegaknya adalah BC, dan sisi miringnya itu adalah AC. Nah, kalau yang dicari adalah sisi miring atau AC, maka rumusnya itu adalah AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Panjang AB kuadrat ditambah dengan panjang BC kuadrat. Kalau yang dicari bukan sisi miring, misalkan yang dicari adalah AB, maka rumusnya itu adalah sisi miringnya dulu yang ditulis. Sisi miringnya itu adalah AC kuadrat dikurang sisi yang tadi dicari adalah sisi datar ya, sekarang dikurang dengan sisi tegak atau BC kuadrat. Nah, kalau yang dicari sisi tegaknya, berarti ini yang dicari sisi tegaknya berarti BC. Kalau BC bagaimana? BC tetap. Jadi kalau yang dicari bukan sisi miring, maka yang ditulis di sini pertama itu adalah sisi miringnya dan dikurang sisi yang lainnya atau sisi datar, berarti AB kuadrat. Ini adalah teorema Pitagoras yang pernah kalian dapatkan waktu tingkat SD ataukah tingkat SMP. Nah, sekarang di sini bagaimana kita menggunakan teorema Pitagorasnya? Teorema Pitagoras itu harus pakai segitiga siku-siku dulu. Berarti kita cari dulu segitiga siku-sikunya. Nah, perhatikan di sini ada segitiga AE dengan AEP. Apakah segitiga AEP itu adalah siku-siku? Iya. Perhatikan di kubus, di bagian atas kubus itu sudutnya, anggaplah ini bagian atas kubus ya. Ini saya potong saja seperti ini. Di bagian atas ini pasti siku-siku. Maka di sini itu siku-siku. Kita sudah dapat satu segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku E, P dengan A. Ini saya hapus dulu. Panjang AE itu sudah ada, yaitu panjang rusuknya 6 cm. Panjang AE itu sudah ada, yaitu 6 cm. Yang belum ditahu berapa panjangnya itu adalah EP dengan AP. EP dengan AP. Bagaimana caranya? Perhatikan di sini. Ini panjang dari E ke G itu pasti tidak sama panjangnya dengan panjang rusuk. Kenapa tidak sama? Ya miring. Yang ini panjang rusuknya ada yang datar, ada yang tegak. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita tidak tahu berapa panjangnya. Harus kita cari lagi. Bagaimana cara mencarinya? Perhatikan, ini ada segitiga EFG ataukah EHG. Kita buat. Nah, perhatikan, lihat tampilan di sini itu kelihatan tidak siku-siku. Padahal di bagian atas kubus, anggaplah ini adalah kubus, ini pasti siku-siku di setiap sudutnya. Maka di sini itu siku-siku, ini juga siku-siku. Tinggal kita pilih yang mana yang akan kita pakai. Anggaplah yang saya pilih itu adalah segitiga EFG. Nah, titik P itu ada di tengah-tengah sini. Ini titik P. Jadi nanti untuk mendapatkan EP itu tinggal kita bagi dua panjangnya EG.
Ya, bagaimana caranya? Ini kan sudah ada ya. Maaf, saya perbaiki dulu gambarnya. Oke, ini F, ini panjangnya 6 cm, ini juga panjangnya 6 cm. Ya. Tinggal kita pakai rumus Pitagoras untuk sisi miring. Berarti EG sama dengan akar dari EF pangkat 2 ditambah dengan FG pangkat 2, atau akar dari 6 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan akar dari 36 ditambah 36 sama dengan akar dari 72. Atau ini di kelas 10 sudah pernah dapat penyederhanaan bentuk akar. Ini bisa kita dapat dari 36 dikali 2. Akarnya 36 itu 6, jadi dikasih keluar dari akar, yang tertinggal di dalam akar itu hanya 2. Berarti panjang EG itu adalah 6 akar 2 cm. 6 akar 2 cm. Berarti EP sudah kita dapat. Berapa? Setengah dari 6 akar 2. Setengah dari 6 akar 2 berarti 3 akar 2. Sekarang tinggal kita cari berapa panjang dari AP. AP itu sisi miring lagi. Berarti kita buatkan rumus sisi miring. AP sama dengan akar dari EP kuadrat ditambah dengan AE kuadrat. Ya. Oke. Saya kasih perlihatkan lagi dulu. Oke. Terus selanjutnya ini AP, akar dari EP berapa? EP itu panjangnya adalah 3 akar 2 berpangkat 2 ditambah dengan AE berapa? 6 berpangkat 2. Sehingga diperoleh akar dari 3 pangkat 2 berarti 9. Akar 2 pangkat 2 berarti akar 2 kali akar 2 ya. Akar 2 kali akar 2 berarti akar 4. Akar 4 berarti 2. Berarti di sini tinggal kali 2 ditambah 36. Jadi saya ulangi, 9-nya di mana dapat? Dari 3 pangkat 2. 2-nya didapat dari mana? Dari akar 2 pangkat 2. Akar 2 pangkat 2 itu adalah akar 4. Akar 4 kan 2. Sehingga dapat akar 18 ditambah dengan 36. Saya kasih ke sini saja ya. Ini kalau 18 ditambah 36. Tidak kelihatan di ini. Sama dengan akar 18 ditambah 36. Sehingga diperoleh hasilnya adalah akar berapa itu? 54. Ya. Nah, akar 54 itu bisa disederhanakan. Sederhananya berapa? Sederhananya itu adalah 36. Sederhananya itu adalah 9 kali 6. 36 itu adalah 56 itu adalah 9 kali 6, atau sama dengan 9-nya diakarkan jadinya 3, akar 6-nya tidak bisa, jadi 3 akar 6 cm. Jadi panjang atau jarak dari titik A ke titik P itu adalah 3 akar 6 cm. Saya perlihatkan bagian bawah ini. Jadi 54-nya berubah menjadi 9 kali 6 untuk penyederhanaan bentuk akar. Kemudian 9-nya bisa diakarkan jadi 3. Kemudian 6-nya karena tidak bisa ditarik akarnya, maka tinggal masih ada di dalam akar. Sehingga jaraknya itu adalah 3 akar 6 cm untuk jarak dari titik A ke titik P. Saya kira untuk pertemuan jarak titik ke titik sampai sekian. Nanti akan ada latihan berikutnya. Silahkan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.